Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali dengan Abdullah Amrin. Sahabat, mari kita lanjutkan kajian asuransi kita mengenai buku akuntansi asuransi syariah. Lanjutkan dengan prinsip amanah, sahabat ya. Apa itu prinsip amanah? Sebentar lagi kita akan bahas, sahabat. Namun mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bersilaturahmi melalui kajian asuransi syariah. Salam salawat kita sampaikan pada baginda besar Muhammad SAW bagi teladan kita dalam bermacam kita bermuamalah. Sahabat, kita bahas tentang prinsip amanah. Oke sahabat, kita awali dengan sumber referensi kita. Sebentar sahabat, ya. Sumber referensi kita adalah buku bisnis ekonomi asuransi dan keuangan syariah, sahabat, yang saya tulis pada saat itu. Alhamdulillah buku ini diterima oleh Gramedia dan memenangkan lomba karya tulis ilmiah di tingkat perguruan tinggi. Oke sahabat, prinsip amanah dalam menyusun laporan keuangan, ya. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, ya, seperti pernah kita bahas sebelumnya, ya, selalu berkaitan dengan konsep amanah, ya, konsep kepercayaan. Karena orang yang diberi tugas untuk membuat laporan keuangan, ya, dari mulai menjurnal, ya, kemudian memposting, kemudian trial balance, kemudian neraca percobaan, sampai dengan buku laporan keuangan, yang disebut neraca, diberi tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara benar. Nah, inilah mereka yang berjawab untuk bagaimana menyusun laporan keuangan secara benar, ya, secara amanah, ya, tidak memanipulasi data, tidak membuat laporan keuangan yang salah. Bagi kaum muslimin, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan, sahabat, ya. Ya, kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Quran bahkan, sahabat, ya, di surat Al-A'raf kalau nggak salah, kita diambil saksian dari Allah, Alaskum marabbikum, ya, bukankah aku ini Rabbmu, kata Allah, ya. Ketika ruh kita akan ditiup, ya, dalam kandung ibu kita, maka kita diambil kesaksian dari Allah. Kita tanya, bukankah aku ini Rabbmu, katanya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita jawab, kalau balas sahidna, benar ya Allah, kau adalah Rabb saya, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita di alam dunia dan alam kubur, kita menyatakan bahwasanya kita tidak pernah mengatur hal itu, ya. Kalau kita akan bertanya, bukankah aku ini Rabbmu, ya. Artinya kita mengakui bahwasanya Allah mengangkat kita satu amanah, ya. Amal memberikan Allah pada kita, ya, kita Allah ada Rabb kita, ya. Khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia jin kecuali untuk ibadah padaku, ya. Jadi amanah yang Allah berikan adalah kita beribadah pada Allah. Kedua, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Dan nanti seorang pemimpin harus diminta pertanggungjawabannya, ya. Amanah yang diberikan pada kita adalah kita sebagai pemimpin muka bumi. Dan pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawabannya Allah. Jadi bagaimana kita kaitnya dengan akuntansi syariah, sahabat, ya. Oke, kita lanjutkan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi
adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan penjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak yang terkait. Jadi dalam aplikasi bisnis, ya, kita diminta untuk melakukan pertanggungjawaban. Ya. Apa yang telah diamanahkan dan diperbuat oleh pihak yang terkait. Apa? Pertanggungjawaban seorang akuntansi adalah melakukan pencatatan dari hasil transaksi dilakukan oleh perusahaan, dari bukti-bukti yang ada, ya, dicatat di jurnal, ya, kemudian diposting sesuai dengan pos-pos transaksi, sampai dibuatkan trial balance, percobaan, dan akhirnya menjadilah laporan keuangan. Nah, setiap transaksi dilakukan, ya, dicatat dengan benar, ya, karena seorang akuntan mendapat amanah untuk mencatat semua transaksi dengan benar, ya. Tidak boleh adanya fiktif, ya. Semua transaksi harus ada buktinya, semua transaksi harus ada bukti pengeluarannya, bukti kwitansi itu, struktur itu, dan sebagainya, harus ada bukti tertulis, kemudian di jurnal dengan benar, ya, sesuai besar dan kecilnya, kemudian di posting, ya, dikelompokkan sesuai dengan pos-posnya, sampai dibuatkan neraca percobaan, sehingga lahirkan nanti neraca, ya, laporan keuangan yang benar. Nah, itu harus dipegang prinsip amanah, harus sesuai dengan catatannya. Wujud dari penjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Ya. Maka seorang akuntan atau seorang tenaga akuntansi mendapat amanah, ya, dari perusahaan, mendapat amanah dari pimpinan, mendapat amanah dari dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang polis dan masyarakat untuk mencatat transaksi keuangan dengan benar, ya, untuk membuat laporan keuangan dengan benar, ya, dalam setiap catatannya dan setiap nilai-nilai yang ditandakan di situ, ya. Jika ternyata seorang akuntansi, ya, melakukan pengkhianatan terhadap amanah dalam berikan, maka mengakibatkan semua keputusan yang diambil oleh dewan komisaris, diambil oleh dewan direksi, ya, dilihat oleh para manajer, karyawan, dan masyarakat lainnya, maka itu akan salah, akan mengakibatkan kesesatan, ya, karena laporan keuangan yang dibuat, ya, dikhianati oleh pembuat laporan keuangan. Maka perlu di sini tanamkan prinsip amanah, harus benar-benar dipegang teguh oleh para petugas pencatatan, oleh tenaga akuntan, dan oleh internal audit, atau bahkan oleh external audit atau publik. Mengatakan mendapat amanah bahwasanya catatan ini adalah benar, ya. Catatan yang dibuat adalah benar, laporan keuangan dibuat adalah benar, dan sesuai dengan amanah yang diberikan. Itulah sahabat, ya, yang saya bisa berikan. Ternyata menjadi seorang akuntan, menjadi seorang tenaga akuntansi, ya, pekerjaan sungguh mulia, tapi juga sangat berat, ya, untuk memegang amanah yang diberikan kepada kita. Ya. Insya Allah, ya, Pak, dengan yang bagus dan yang baik, dengan lulus kita mampu untuk memegang amanah tersebut untuk membuat laporan keuangan dengan benar, ya, sesuai dengan. Sahabat, itu bisa saya berikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya. Al-haqqu min rabbikum, jika suatu benar semata dari Allah SWT. Jika salah, sana hormat dari sendiri. Baik sahabat, kalau jelas dapat hubungi saya ke 0815 10 66990 atau ke email amri.amaras@gmail.com. Al-haqqu min rabbikum, jika suatu benar Allah SWT. Kita tutup sahabat dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.